Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas pola hidup berjemaat diadakan setiap hari Senin dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati umun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan senang hati kita memuji Dia pada pagi hari ini. Haleluya. Biarlah berkat-Nya tercurah atas hidup kita. Biarlah kita siap menerima anugerah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tersedia petunjuk-Mu di tiap jalanku, tersedia kasih-Mu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku lewat semua khawatirku. Engkau hari esokku, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, ya sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya Dia sediakan, Dia sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga
Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Dan Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Dan Dia sediakan bagiku. Sungguh hati kami percaya berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Dia sediakan bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan dan Raja kita. Sebab berkat-Nya tak berkesudahan atas hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Yes.
kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tinggal. Engkau Allah yang terus memberkati hidup kami, menyertai dan menuntun hidup kami di dalam rencana. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah yang luar biasa ini. Dan semuanya ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan saja kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan selama bulan September ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema pribadi yang terberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Amin. Mengapa saudara? Ya, karena kita yang percaya kepada Kristus, yang telah menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka kita menerima anugerah, yaitu keselamatan dan jaminan akan hidup yang kekal. Bahkan kita telah dipindahkan, yang semula kita hidup di dalam kerajaan kegelapan, sekarang kita hidup di dalam kerajaan Allah. Di mana kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, tetapi orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah hidup yang terberkati di dalam Tuhan. Hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Mengapa? Karena kita telah dimerdekakan dari dosa, kita telah dimerdekakan dari kesengsaraan akibat dosa, dan kita menjadi milik Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai milik Kristus, sebagai anak-anak Allah, maka kita menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah.
Dan kita berhak menerima setiap janji-janji Allah yang diberikannya kepada anak-anaknya. Sebagaimana janji yang diucapkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda. Melalui Nabi Yesaya Allah menyampaikan kabar baik kepada mereka bahwa Tuhan akan membebaskan mereka, melepaskan mereka dari kesengsaraan setelah mereka dibebaskan dari pembuangan. Tetapi juga Tuhan akan memulihkan hidupan mereka menjadi satu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan demikian. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bangsa Yehuda yang semula hidup di dalam pembuangan, hidup di dalam kesengsaraan. Melalui Nabi Yesaya Tuhan memberikan janji satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kehidupan yang dipulihkan. Bahkan Tuhan berjanji akan menjadikan mereka sebagai satu bangsa yang diberkati Tuhan. Anak cucu mereka diberkati Tuhan. Bahkan orang akan melihat bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah juga kabar baik itu terjadi bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Yang semula kita hidup di dalam dosa, kita hidup dalam kesengsaraan, penderitaan, miskin saudara, dan diperbudak oleh dosa. Tetapi melalui Kristus yang telah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, kehidupan kita dipulihkan, bahkan kita mengalami berkat, baik berkat rohani, berkat jasmani, maupun berkat jiwani. Semuanya Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Amin. Nah, saudara-saudari, tetapi ketika kita menjadi umat yang telah dipilih oleh Tuhan, umat yang terberkati Tuhan, Allah menghendaki kita tidak hanya hidup untuk menikmati berkat-berkatnya tersebut. Namun Tuhan juga memanggil kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu topik kita di minggu ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Blessed to bless. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pribadi yang terberkati, kita harus menyadari bahwa ada dua bagian yang kita terima daripada Tuhan. Yang telah menebus kita, yang telah memanggil kita, yang telah menyelamatkan kita. Dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Yaitu yang pertama, bahwa kita memperoleh janji Tuhan untuk hidup diberkati. Saya ulangi, yang pertama kita memperoleh janji Tuhan untuk hidup diberkati. Dan yang kedua adalah tanggung jawab kita adalah menjadi berkat. Nah, kedua hal ini saudara tidak bisa dipisahkan. Kehendak Allah supaya terjadi keseimbangan di dalam kehidupan kita. Diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yaitu janji hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan ingin memberkati umatnya secara melimpah, baik secara jasmani maupun rohani. Bahkan Tuhan memberkati manusia sejak pertama kali manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudari, Tuhan bukan saja ingin memberkati umatnya dengan berkelimpahan, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Tetapi Tuhan juga yang memberikan kuasa kepada manusia untuk dapat menikmati berkat-berkatnya. Itulah yang dicatat di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Saudara-saudari, inilah kehidupan di dalam Kristus.
Tuhan bukan hanya sekedar memberkati kita, tetapi Dia juga memberikan kuasa, karunia untuk kita dapat menikmati berkat-berkat-Nya tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah adalah pribadi yang sangat baik. Amin, saudara. Karena sejak semula Allah merancangkan hidup manusia itu dalam segala kebaikannya. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah tetap melimpahkan anugerahnya di dalam Kristus Yesus. Ia mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus manusia yang berdosa dan menyelamatkan manusia itu. Bahkan manusia itu dikembalikan kepada rancangannya yang semula. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, betapa bersyukurnya kita. Sebab bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan, kita memperoleh penebusan di dalam Kristus Yesus. Serta kita memperoleh janji-janji, yaitu hidup yang diberkati. Sebab di dalam Kristus tersedia segala berkat rohani di dalam sorga. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Wow, ini satu kehidupan yang sangat luar biasa. Allah telah menyediakan, mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Melalui siapa? Yesus Kristus. Saudara-saudari, itulah rancangan dan janji Tuhan bagi anak-anaknya, yaitu hidup yang diberkati. Namun kita tidak boleh berhenti sampai di situ, saudara. Bukan berhenti sampai hidup diberkati saja. Sebab ada maksud Tuhan di dalam memberkati umatnya, yaitu supaya dapat menjadi berkat. Inilah yang menjadi panggilan dan tanggung jawab kita sebagai pribadi yang telah diberkati Tuhan. Oleh sebab itu hal yang kedua yang Tuhan berikan adalah selain kita diberkati oleh Tuhan, kita memiliki tanggung jawab. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Sebagaimana satu kisah tentang Allah memanggil Abraham yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Abram atau Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dan meninggalkan orang tuanya, sanak saudaranya, untuk menuju ke negeri yang Allah akan tunjukkan kepadanya. Artinya Allah tidak memberitahukan kemana Abraham harus pergi, menuju negeri mana. Pada waktu itu Abram berumur 75 tahun ketika Allah memanggil dia. Tentunya ini umur yang sudah lanjut, saudara. Allah memberikan janji kepada Abram bahwa Allah akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abram serta membuat namanya masyhur, dan Abram akan menjadi berkat. Allah juga akan memberkati orang-orang yang memberkati Abram dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram, dan oleh Abram semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah janji Tuhan kepada Abram sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai yang ketiga. Panggilan Tuhan atas Abraham dapat menjadi contoh
panggilan Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagaimana Tuhan berjanji untuk memberkati Abram atau Abraham, Dia juga akan memberkati kita. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana firman Tuhan yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara, panggilan terhadap Abraham merupakan langkah awal yang dikerjakan Allah untuk menggenapi maksud dan rencananya melalui penyelamatannya. Dari Abraham inilah Tuhan menghendaki munculnya suatu keluarga yang taat dan hidup benar di hadapannya. Suatu bangsa yang dipilih oleh Allah untuk memiliki kehidupan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Dicatat di dalam Kejadian 18 ayat ke-19. Demikian, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan akhirnya apa yang menjadi janji Allah itu digenapi. Melalui garis keturunan Abraham, hadirlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Kristus Yesus, dapat mengalami berkat yang Allah telah janjikan kepada Abraham tersebut. Yaitu berkat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah dan berkat keselamatan di dalam Kristus Yesus, maka kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik itu, yaitu membawa berkat kepada bangsa-bangsa. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sebagai orang-orang yang telah diberkati, Kristus mengutus kita, memberikan perintah kepada setiap kita yang percaya untuk menyampaikan kabar baik itu. Sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mengerti dan memahami maksud Tuhan memberkati hidup kita. Yaitu bahwa kita diberkati untuk memberkati. Amin. Kita diberkati untuk memberkati. Blessed to bless. Lalu bagaimana sikap hati kita yang seharusnya untuk menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan dapat menjadi berkat? Belajar daripada kisah Abraham yang dipanggil oleh Allah untuk mengalami janji Tuhan, yaitu diberkati oleh Allah. Dan melalui Abraham segala bangsa akan memperoleh berkat. Maka kita dapat melihat beberapa sikap yang kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu sikap yang percaya dan taat kepada Tuhan. Ketika Allah memanggil Abraham untuk keluar dari sanak saudaranya, untuk meninggalkan orang tuanya, bahkan Allah tidak menunjukkan kemana mereka harus pergi. Namun apa yang menjadi respon Abraham, saudara? Ia hanya percaya dan taat saja kepada perintah Tuhan. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang keempat dari Kejadian pasal yang ke-12. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat di sini bagaimana Abram taat dan percaya saja kepada panggilan Tuhan atas hidupnya. Bahwa Tuhan akan memberkati dia dan menjadikan dia berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi ketika Allah memanggil Abram, Allah tidak memberitahu kemana Abram harus pergi. Abram hanya taat dan percaya saja. Hal ini juga dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya.
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara-saudari, Abraham taat dan percaya saja kepada Allah. Meskipun itu mengandung resiko yang sangat besar. Dan karena ketaatan dan kepercayaannya itu, Abraham memperoleh dan mengalami apa yang Allah janjikan kepadanya. Demikianlah hendaknya kehidupan kita, saudara. Untuk kita dapat mengalami apa yang Tuhan janjikan, yaitu hidup diberkati dan melakukan tanggung jawab kita, maka dibutuhkan sikap hati yang percaya dan taat kepada kehendak Tuhan. Jika kita ingin hidup diberkati dan menjadi berkat, marilah kita percaya dan taat kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah saudara, hidup mengutamakan Tuhan lebih dari yang lainnya. Sikap hati yang kedua ini perlu kita miliki, yaitu menjadi pribadi yang mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya, lebih daripada berkat-berkatnya. Saudara, ketika Allah memanggil Abraham, ia meresponinya dengan bertindak untuk mentaati panggilan tersebut. Hal ini terjadi karena Abraham memilih untuk mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga, lebih daripada kenyamanan hidupnya, lebih daripada orang tuanya, keluarganya, hartanya yang dia punya. Dia taat mengutamakan Tuhan lebih daripada semuanya itu. Dia rela meninggalkan zona nyamannya untuk memilih taat kepada kehendak Tuhan. Abraham harus keluar dari kenyamanan yang telah ia rasakan selama ini. Dia tinggal di daerah yang tentunya lebih aman daripada daerah yang akan dia tuju. Abraham harus meninggalkan kedua orang tuanya dan sanak saudaranya yang sudah pasti lebih nyaman, saudara. Abraham rela meninggalkan semuanya itu dan memilih mengikuti panggilan Tuhan karena dia mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 dikatakan demikian. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Abram meninggalkan kenyamanannya dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas panggilan dalam hidupnya. Saudara-saudari, biarlah kita pun mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Sebagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham. Supaya Abraham diberkati dan menjadi berkat. Demikianlah hidup kita. Supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Maka kita harus mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak ibu saudara, ketika kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita lebih dari segalanya, maka segala sesuatu yang lainnya akan ditambahkan di dalam hidup kita. Amin saudara. Hal yang ketiga, sikap hati yang perlu kita miliki untuk kita dapat mengalami hidup yang diberkati dan menjadi berkat adalah kerelaan untuk menabur. Bapak ibu saudara-saudari, sikap hati ini perlu kita miliki untuk kita dapat diberkati dan menjadi berkat, yaitu sikap hati yang rela untuk menabur. Janji Allah kepada Abraham bahwa melalui keturunannya segala bangsa akan mendapat berkat, digenapi melalui pribadi Yesus Kristus yang merupakan dari garis keturunan Abraham. Melalui Yesus Kristus setiap orang yang percaya memperoleh berkat yang Allah janjikan. Bukan hanya kepada umat Israel, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Dalam suatu kesempatan yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat ke-24, Tuhan Yesus berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati,
ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji gandum yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati, maka semua manusia akan tetap hidup di dalam hukuman, hidup di dalam kebinasaan. Tetapi oleh karena Yesus mengasihi kita semua, ia rela bahkan mati di kayu salib, maka buahnya adalah hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, segala dosa kita disucikan. Dan manusia yang ditebus dikembalikannya kepada rancangannya yang semula. Kristus rela menabur, yaitu dirinya sendiri, menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa. Melalui hidupnya kita memperoleh segala berkat rohani di dalam sorga yang telah disediakan oleh Allah bagi orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah kita. Biarlah kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita telah mengalami anugerah Allah, hidup dalam berkat-berkat-Nya. Kita pun seperti biji gandum yang ditabur di tanah dan pada waktunya akan bertumbuh dan berbuah. Kita harus memiliki kerelaan untuk menabur sehingga terjadi pelipat gandaan. Banyak orang akan diberkati dan menjadi berkat. Dengan demikian merupakan suatu keharusan bagi setiap orang percaya untuk menjadi seperti biji gandum yang jatuh di tanah dan mati agar bisa menghasilkan buah. Nah, berkenaan dengan hal tersebut Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah telah memberkati kita dengan maksud supaya kita menjadi berkat. Allah tidak menghendaki kita sebagai anak-anaknya hidup egois yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi Allah menghendaki kita untuk hidup memenuhi panggilannya, yaitu menjadi berkat. Setiap kita telah mengecap kebaikan Tuhan, yaitu hidup diberkati. Marilah kita juga hidup untuk menjadi berkat. Yaitu dengan memiliki sikap hati yang taat dan percaya kepada Tuhan. Hidup mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Serta memiliki kerelaan untuk menabur. Blessed to bless. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Hanya oleh kebaikan-Mu, Engkau memilih kami, menebus kami. Bahkan memberi kuasa kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Sebagai anak-anak-Mu kami memiliki janji-janji berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk menyadari bahwa kami orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Supaya kami dapat mengerti panggilan hidup kami. Kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tetapi kami diberkati untuk memberkati. Mari Roh Kudus tuntun kami, beri kami kekuatan, sehingga kami dapat terus melangkah di dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini, supaya hidup kami dipakai oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang terberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu
Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan oleh persekutuan Roh Kudus menuntun menyertai setiap saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.